Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan terkait tugas proyek kelas manajemen teknologi dan inovasi, implementasi PMC, VPC, dan road mapping untuk evaluasi inovasi teknologi di GIO di PT ABC. Ini anggota kelompok kami, saya Raya Fitran Hirnasa, rekan saya Muhammad Reski, dan satu lagi Mas Rizky Arianto Azim. Sebagai pendahuluan, yaitu untuk latar belakang kenapa memilih judul ini, yaitu sebelum diterapkannya di GIO di PT ABC ini, jadi di sana ditemukan beberapa kekurangan, yaitu yang pertama terkait database aset. Jadi database aset itu levelnya untuk operasi infrastruktur sampai dengan tahun 2015 itu berada pada level minimum. Kemudian database tersebut bersifat scatter dan tidak seragam secara kualitas ataupun kuantitas. Dan data yang disajikan tersebut tidak akurat dan kurang berguna karena di masing-masing satuan kerja itu tidak sama. Kemudian untuk traffic data itu kurang dari 10% dari keseluruhan total user. Nah, untuk rumusan masalah penelitian ini yang pertama, bagaimana praktik model bisnis dari PT ABC. Kemudian yang kedua, apakah teknologi di GIO ini menjawab kebutuhan karyawan PT ABC dalam melakukan pekerjaan aset tracing dan pengolahan data aset? Yang ketiga, apakah penerapan teknologi di GIO sesuai dengan rencana jangka perusahaan atau RJPP? Yang keempat, atau yang terakhir, bagaimana rencana pengembangan teknologi di GIO untuk menjawab tantangan PT ABC ke depan? Kemudian selaras dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi praktik model bisnis PT ABC dengan PMC, kemudian yang kedua melakukan analisis penerapan teknologi di GIO untuk menjawab kebutuhan karyawan PT ABC dalam melakukan pekerjaan tracing aset dan pengolahan data aset dengan metode VPC. Kemudian yang ketiga melakukan analisis kesesuaian teknologi di GIO ini dengan RJPP PT ABC. Yang terakhir, melakukan pembuatan road mapping lanjutan untuk rencana pengembangan teknologi di GIO ke depan. Nah, ini untuk kajian pustaka dan dasar teori terkait dengan PMC. PMC sendiri adalah sebuah tool untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnis mereka. PMC ini terdiri dari 9 building block. Yang pertama adalah terkait customer segment. Yaitu segmen pelanggan mana yang akan dilayani. Kemudian yang kedua adalah value proposition, yaitu gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan spesifik. Kemudian channel, ini penghubung antara perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya customer relationship, ini jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang disebutkan di awal tadi. Kemudian revenue stream ini menggambarkan uang tunai yang dihasilkan dari perusahaan atau revenue yang dihasilkan perusahaan. Kemudian key resources ini aset-aset terpenting yang diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Key activities ini adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat beroperasi. Kemudian key partnership menggambarkan jaringan dan mitra atau stakeholder yang membuat model bisnis dapat bekerja. Yang terakhir adalah terkait cost structure. Ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait RJPP atau rencana jangka panjang perusahaan. Jadi di dalam undang-undang di Kemenku itu menyebutkan bahwa penyusunan RJPP BUMN dilakukan setiap 5 tahun. Jadi beberapa BUMN menyusun RJPP ini secara berkala. Sekurang-kurangnya memuat adalah hal berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, evaluasi pelaksanaan perencanaan jangka panjang yang baru yang lalu, kemudian posisi perusahaan saat ini, asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJPP, dan yang terakhir adalah tujuan sasaran dan strategi pencapaiannya. Kemudian untuk VPC sendiri, VPC merupakan sebuah bisnis model tool yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah customer profile dan value map di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Customer profile ini dapat membantu mendeskripsikan keinginan pengguna, sedangkan value map dapat memperjelas nilai dari produk atau jasa. VPC memiliki tujuan akhir, yaitu menentukan apakah produk atau jasa yang dikembangkan atau diciptakan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di bagian customer profile-nya.
Berikut contoh dari frame VPC. Kemudian untuk selanjutnya, tools yang akan kita gunakan adalah road mapping atau pemeta rencanaan. Adalah serangkaian proses perencanaan dalam konteks tematik bidang atau ranah kerja organisasi tertentu yang didorong oleh proyeksi kebutuhan-kebutuhan atas kondisi di masa datang dan dinilai sangat penting atau menentukan. Kemudian output dari road mapping adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana perkiraan masa datang dan tujuan yang hendak dicapai, bagaimana lintasan dan langkah apa yang diperlukan untuk mencapainya, siapa yang melakukan dan kapan dilaksanakan, serta sumber daya dan kapabilitas apa yang diperlukan untuk hal tersebut. Kemudian untuk Digio sendiri, Digio ini adalah aplikasi database Geographic Information System yang dapat diakses dan diupdate secara online. Jadi di dalam Digio ini terdapat informasi semua aset-aset dari PT ABC. Semua aset itu datanya tidak hanya identitas dari aset tersebut, tetapi juga terdapat data spasial atau data yang berisi koordinat-koordinat. Sehingga aset tersebut diketahui lokasi titiknya secara tepat di dalam database map yang tersedia. Berikut adalah aset infrastruktur gas bumi dari PT ABC. Jadi PT ABC memiliki pipeline sepanjang 7.410 km, kemudian ada station sebanyak 21 unit, kemudian ada MRS sebanyak 470 unit, dan 3.288 unit, kemudian ini adalah proteksi katodik, 8.000 unit, kemudian ada meter rumah tangga 158.000 unit, box valve-nya ada 5.000 unit, dan ini ball valve-nya ada 12.000 unit. Jadi dengan aset infrastruktur gas bumi sebanyak ini, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi yang dapat menghimpun data-data aset yang dengan jumlah sebanyak ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, data penelitian yang kami gunakan terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan data yang langsung didapatkan dari responden. Untuk metodenya sendiri, kami gunakan wawancara dan survei, di mana wawancara yang kami lakukan itu adalah dengan para pemangku kepentingan terkait dengan teknologi Digio. Contohnya adalah Kepala Divisi Manajemen Proyek PT ABC, Kepala Divisi Teknologi dan Informasi PT ABC, dan founder dari PT ABC. Sedangkan untuk survei sendiri, kami lakukan dengan cara membagikan angket secara online dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk data sekunder sendiri, merupakan data yang kami dapatkan secara tidak langsung dari responden, biasanya berupa referensi, di mana referensi-referensi tersebut kami dapatkan atau kami gunakan. Contohnya adalah seperti yang pertama manual mobile Digio, yang kedua adalah eksekutif sumari Digio, yang ketiga adalah Digio for PMO 2021, yang keempat adalah RJPP 2021 sampai 2026 PT ABC, dan yang terakhir adalah KPI Direksi Individual PT ABC 2022. Selanjutnya, berikut merupakan tahapan penelitian dan juga jadwal penelitian yang kami lakukan, di mana untuk tahapannya sendiri dimulai dari kegiatan pengumpulan data primer dan kegiatan pengumpulan data sekunder. Setelah itu kemudian kami lakukan analisis bisnis model canvas, dan kemudian kami lanjutkan dengan analisis value proposition canvas. Setelah itu kemudian kami lanjutkan lagi dengan analisis RJPP, dan terakhir kami lanjutkan dengan melakukan mapping mengenai pengembangan aplikasi Digio. Jadi, penelitian ini kami lakukan dengan durasi kurang lebih selama 14 minggu, di mana jenis kegiatan yang kami lakukan mulai dari pendalaman materi, analisis BMC, analisis VPC, analisis, dan road mapping pengembangan Digio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, kami melakukan analisis Business Model Canvas atau BMC untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap bisnis model dari PT ABC. Untuk segmen pelanggan yang dilayani, PT ABC customer segmennya adalah rumah tangga, kemudian pelanggan kecil, bisa hotel, restoran, catering, dan lain-lain. Kemudian komersial dan industri, power plant. Kemudian untuk value proposition, yaitu apa yang ditawarkan, nilai apa yang ditawarkan oleh PT ABC kepada pelanggannya secara spesifik, yaitu murah, aman, tersedia 24 jam, praktis, dan juga clean energy. Kemudian building block yang selanjutnya adalah channel, di mana official website, social media, media advertising, sponsor resmi, dan berbagai cara ini merupakan salah satu cara penghubung antara perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya yang keempat adalah customer relationship, di mana hubungan yang ingin dibangun perusahaan bersama dengan segmen pelanggan bisa melalui kontak center, kemudian sosialisasi dan temu pelanggan tahunan, juga dengan official aplikasi. Kemudian yang kelima adalah revenue stream, di mana nilai uang tunai atau revenue yang didapat dari PT ABC didapatkan dari penjualan gas dan juga penyaluran gas. Kemudian yang keenam adalah key resources, di mana aset-aset terpenting dari PT ABC untuk yang harus berfungsi dengan baik adalah infrastruktur gas bumi, kemudian mitra pembayaran, SDM, dan juga brand. Selanjutnya yang ketujuh adalah key activities, adalah hal-hal yang penting yang harus dilakukan perusahaan atau PT ABC di sini agar bisnis modelnya dapat beroperasi dengan lancar, yaitu sales and promotion, operational and maintenance, dan juga proyek infrastruktur gas. Kemudian yang kedelapan adalah key partnership, merupakan mitra yang membuat model bisnisnya dapat bekerja. Dalam hal ini adalah pemasok gas, kontraktor proyek, kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, customer itu sendiri, juga anak perusahaan, karena PT ABC mempunyai anak perusahaan dan juga induk perusahaan. Dan yang terakhir adalah cost structure, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan ini untuk mengoperasikan model bisnisnya adalah harga beli gas, kemudian biaya OM, dan juga biaya-biaya lain seperti interference expense, tech cost, dan lain-lain. Kemudian analisis kami yang kedua adalah terkait value proposition canvas, di mana aplikasi Digio diharapkan dapat menjawab keinginan customer, dalam hal ini karyawan PT ABC, untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya. Penulis membuat survei kepada para karyawan yang sehari-hari pekerjaannya berhubungan dengan program yang ditawarkan oleh Digio. Tujuan dari survei yang pertama ini adalah melihat customer profile dari pekerjaan tracing aset dan pengelolaan data terkait aset. Survei dilakukan kepada 50 orang untuk menanyakan bagaimana customer profile sebelum ada Digio, dan nantinya di survei yang kedua adalah customer profile setelah ada Digio. Ini merupakan hasil dari survei customer profile yang pertama yang menilai atau memberikan gambaran terhadap customer profile sebelum terdapat Digio, di mana pekerjaan aset tracing atau tracing aset jaringan memerlukan waktu yang cukup lama, 62% menyatakan setuju, kemudian pekerjaan tracing aset jaringan bergantung pada departemen lain juga menyatakan setuju, 69%. Kemudian pekerjaan aset tracing harus dilakukan dengan datang ke lapangan, sebagian besar 62% setuju. Sulit untuk akses mendapatkan data aset jaringan, 69% menyatakan setuju. Dan juga data aset jaringan kurang lengkap dan kurang akurat, 62% menyatakan setuju. Sehingga dari pernyataan-pernyataan ini sudah didapat bahwa value proposition canvas untuk pekerjaan tracing aset dan pengelolaan data aset seperti yang dapat dilihat pada gambar, di mana job to be done-nya adalah harus datang ke lapangan untuk melakukan pekerjaan tracing aset, mencari as-built drawing, menggunakan pipe locator dan visual inspeksi. Harus langsung ke lapangan utamanya. Kemudian pains-nya adalah jika itu dilakukan, waktu tracing akan lama, dokumen aset juga tidak lengkap, dan resource yang dibutuhkan banyak. Kemudian sedangkan gains-nya adalah tracing aset yang diharapkannya itu bisa cepat, kemudian dapat dilakukan di mana saja, dan juga data akurat. Dari customer profile ini kita lihat apakah teknologi Digio menjawab itu.
Yang pertama sebagai pain reliever, pengelolaan data aset, kemudian pekerjaan tracing aset tidak wajib ke lapangan, data juga dapat diakses dimanapun dan dapat disentralisasi terkait pengelolaan data. Juga gendernya adalah data juga bisa real time, kemudian personal access, dan juga Digio ini bisa dua, yaitu application based dan juga web based. Next. Untuk memastikan bahwa Digio menjawab kebutuhan customer, maka dilakukan survei yang kedua. Setelah penggunaan aplikasi, apakah ada perbedaan dari pernyataan-pernyataan yang kita sebarkan kepada responden. Di mana pekerjaan aset tracing, jika kita nyatakan saat ini pekerjaan tracing aset memerlukan waktu yang cukup lama, sebagian besar setuju 60%, kemudian pekerjaan aset tracing bergantung pada departemen lain juga sebagian besar tidak setuju 66%. Setelah adanya Digio, pekerjaan aset tracing jaringan harus dilakukan di lapangan, sebagian besar juga tidak setuju 62%. Kemudian setelah adanya Digio, sulit untuk akses atau mendapatkan data aset jaringan, 60% tidak setuju, dan juga setelah adanya Digio, data aset jaringan kurang lengkap dan kurang akurat, 65% tidak setuju. Jadi hal ini membuktikan bahwa memang Digio dari hasil survei ini menjawab dari keinginan dan kebutuhan customer. Next, silakan Pak Raya. Kemudian untuk analisis penerapan Digio terhadap RJPP, jadi RJPP PT ABC ini terdiri dari 7 program strategis dan 1 ada tambahan program yaitu Going Global. Yang pertama, program strategis tersebut adalah Sayang Ibu. Jadi dengan penambahan pengelolaan 4 juta sambungan rumah tangga, Digio dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan dengan menyediakan setiap informasi aset yang ada terkait jaringan gas rumah tangga, mulai dari koordinat dan spesifikasi pipa existing, sebaran pelanggan existing, kondisi operasi jaringan gas, dan lain-lain. Sehingga program Sayang Ibu ini dapat tepat sasaran, baik dari mutu, waktu, dan biaya. Kemudian program strategis yang kedua adalah mendukung industri tertentu. Jadi dengan ini, dengan Digio, maka akan memudahkan memetakan pelanggan existing dan calon pelanggan potensial yang sesuai dengan Kepmen 89 tahun 2020, yaitu sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Kemudian program strategis selanjutnya adalah untuk listrik nasional. Jadi karena terintegrasi dengan Basemap yang beroperasi secara online, Digio ini dapat memonitor sebaran dari pembangkit listrik di seluruh Indonesia sehingga dapat memperkirakan kebutuhan gas yang digunakan untuk pembangkitan listrik. Kemudian yang selanjutnya ini terkait retail dan industri umum. Jadi di Digio ini terdapat informasi jaringan existing pipa gas bumi dari perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan metode pelayanan gas bumi, apakah menggunakan pipeline atau menggunakan CNG dan LNG tracking. Kemudian yang selanjutnya untuk sektor maritim, jadi informasi di Digio ini mencakup seluruh wilayah perairan di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penggunaan LNG untuk sektor maritim. Yang selanjutnya sektor darat, Digio ini memudahkan memetakan kebutuhan gas dari suatu daerah. Karena di Digio ini ada informasi semua peta di seluruh Indonesia. Dilihat dari koordinat potensial buyer dan jarak antara potensial buyernya terhadap stasiun pengisian LNG dan CNG. Jadi bisa memperkirakan kebutuhan LNG dan CNG tersebut. Kemudian untuk program yang terakhir masuk desa, ini dapat digunakan untuk monitoring pemanfaatan pellet sebagai sumber alternatif energi untuk masyarakat yang berada di luar jangkauan pipa dari PT ABC. Kemudian ada program strategi tambahan yaitu Going Global. Dengan adanya digitalisasi data spasial dan spesifikasi infrastruktur gas, maka akan dengan mudah mengembangkan bisnis perusahaan karena data-data digital tersebut dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi untuk menunjang pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari jobdesk masing-masing satuan kerja. Baik, berikut merupakan pemeta rencanaan atau road mapping dari Digio. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut terdapat 3 periode, yakni periode pertama adalah 2015 sampai dengan 2017, periode kedua adalah 2018 sampai dengan 2022,
Dan periode ketiga adalah 2023 sampai dengan 2025. Selain itu, ada juga user, kemudian ada fitur produk, teknologi, pengembangan, dan juga sumber daya. Baik, kita mulai dari periode pertama, di mana target user pada periode ini adalah divisi sales, konstruksi, operasi, dan juga anak usaha. Kemudian, untuk fitur produk yang ditargetkan untuk dicapai pada periode ini adalah fitur produk seperti sales potential customer, gas field, trader mitra kompetitor, customer management, dan pipeline routing. Mungkin saya jelaskan salah satunya saja, yakni pipeline routing merupakan sebuah fitur untuk melihat gambaran pipa gas yang berada pada suatu wilayah. Jadi di Geo ini kita bisa lihat jumlah pipa atau bisa men-tracing pipa-pipa tertentu pada suatu wilayah dengan mudah. Baik, untuk mencapai target-target tersebut tentu kita membutuhkan teknologi, dukungan teknologi, di mana di sini teknologi yang digunakan ada beberapa, yakni client, web server, web adaptor, GIS server, dan juga geodatabase. Jadi kombinasi daripada kelima perangkat ini kemudian bisa membantu kita untuk mendapatkan fitur produk yang kita ingin capai atau yang kita inginkan seperti itu. Baik, untuk di pengembangannya sendiri, terdapat 3 aktivitas yang dilakukan secara rutin untuk mendukung operasi daripada teknologi tersebut, yakni kegiatan update informasi aset operasi, kemudian kegiatan digitasi, kemudian kegiatan dokumentasi. Selain itu juga tentu ada penambahan infrastruktur untuk mendukung operasi daripada Digio itu sendiri, misalnya penambahan server dan lain sebagainya. Baik, untuk sumber daya sendiri terdapat 2 jenis sumber daya yang dibutuhkan, yakni berupa pendanaan dan juga peralatan. Dari segi pendanaan sendiri, pada periode pertama ini membutuhkan dana sebesar 17 miliar, sedangkan untuk peralatannya sendiri yang dibutuhkan adalah berupa GPS geodetik, ARGIS, dan juga CAD. Baik, kita berpindah kepada periode kedua, yakni periode 2018 dan 2022, di mana di sini terdapat penambahan target user berupa HSSE, divisi keselamatan, dan juga top management. Sedangkan untuk penambahan fitur produknya sendiri sangat banyak. Beberapa di antaranya adalah Jargas dan juga PMO Project, di mana PMO Project ini digunakan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh PT ABC. Untuk teknologinya sendiri masih menggunakan teknologi yang sama dengan periode sebelumnya, sedangkan untuk pengembangannya juga masih sama yang digunakan oleh periode sebelumnya. Namun tentu saja terdapat pengembangan-pengembangan berupa mungkin seperti tambahan server, kemudian tambahan klien dan lain sebagainya, sehingga terdapat modal yang dikeluarkan untuk mendukung atau untuk membeli perangkat-perangkat tersebut. Lanjut ke sumber daya, di mana dana yang dibutuhkan pada periode ini adalah 13 miliar dengan komponen peralatan yang sama, yakni GPS geodetik, ARGIS, dan juga CAD. Baik, untuk periode ketiga, dari 2023 sampai dengan 2025, di mana ini merupakan target yang ingin dicapai saat ini, di mana target usernya ini mengalami penambahan, yakni external organization, di mana external organization yang dimaksud adalah misalnya seperti kementerian atau organisasi-organisasi lainnya di luar PT ABC, seperti itu. Jadi mereka juga bisa nanti menggunakan Digio, di mana untuk fitur produknya sendiri yang ingin dicapai adalah link koneksi dengan PIC terkait. Jadi misalnya ketika petugas ke lapangan, mereka melakukan sebuah kendala, mereka bisa langsung berkomunikasi dengan PIC terkait melalui aplikasi Digio. Kemudian yang kedua adalah integrasi Digio dengan aplikasi lain, misalnya integrasi Digio dengan aplikasi Adobe Premiere, atau integrasi Digio dengan aplikasi Easy, sehingga ini kemudian bisa membantu meningkatkan efisiensi kinerja dari para karyawan PT ABC. Lanjut lagi,
fitur lain yang ingin dicapai dari Digio ini ke depannya atau pada periode ini adalah otomatisasi laporan bulanan, di mana laporan bulanan ini berisi mengenai progres project misalnya, atau mengenai progres pekerjaan di masing-masing divisi, sehingga stakeholder di masing-masing divisi itu bisa memonitoring atau memantau pekerjaannya, sehingga tentu ini bisa meningkatkan optimalisasi kinerja perusahaan. Nah, tentu dengan adanya fitur-fitur baru ini membutuhkan teknologi-teknologi baru, di mana di sini didukung oleh teknologi yang berbasis IoT dan juga teknologi yang berbasis machine learning, di mana teknologi IoT ini mendukung fitur produk, link koneksi dengan PIC terkait, dan integrasi Digio dengan aplikasi lain. Sedangkan untuk teknologi machine learning ini adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung fitur produk otomatisasi laporan bulanan. Seperti itu. Kemudian untuk pengembangannya sendiri terdapat 3 kegiatan yang dibutuhkan untuk dilakukan, yakni yang pertama adalah training programmer, sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan operasi daripada teknologi tersebut, ataupun nanti mereka bisa juga melakukan semacam maintenance. Kemudian ada update dan update software tentu saja yang dilakukan secara periodik, dan juga maintenance hardware. Pada bidang sumber daya, dana yang dibutuhkan untuk melakukan atau mencapai tujuan-tujuan atau target-target dalam periode ini adalah sebanyak 15 miliar, di mana untuk peralatannya sendiri yang dibutuhkan adalah GPS geodetik, ARGIS, dan juga CAD. Baik, Selanjutnya, dari penelitian yang kami lakukan, kami dapat membuat atau memberikan beberapa kesimpulan, yakni yang pertama adalah melalui analisis bisnis model Canvas dapat diketahui secara jelas model bisnis dari PT ABC, mulai dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, key activity, key resources, key partner, cost structure, dan revenue stream. Setelah bisnis model PT ABC diketahui secara jelas, dapat disimpulkan bahwa PT ABC memiliki model bisnis yang hanya berpusat pada penjualan dan penyaluran gas bumi. Untuk pengembangan dan diversifikasi, bisnis lain PT ABC melakukannya melalui anak perusahaan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dari analisis value proposition Canvas didapatkan bahwa karyawan PT ABC mempunyai keinginan untuk mempermudah pekerjaan tracing aset dan pengelolaan data aset, karena sebelumnya masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perusahaan menginisiasi pembuatan dan pengembangan Digio. Dari hasil survei yang dilakukan, Digio ini mampu menjadi solusi kebutuhan karyawan dalam pekerjaan tracing aset dan pengelolaan data aset. Kesimpulan yang ketiga, setelah dilakukan analisa penerapan Digio terhadap RJPP, dapat disimpulkan bahwa PT ABC memiliki RJPP tahun 2021 sampai dengan 2026 yang dituangkan dalam Sabta Perusahaan Plus, yang terdiri dari sayang ibu, mendukung industri tertentu, listrik nasional, retail dan industri umum, sektor maritim, sektor darat, masuk desa, dan program strategis tambahan Going Global. Digio sebagai salah satu software andalan yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Infrastructure dan Operation turut mendukung setiap program strategis PT ABC agar setiap program strategis tersebut dapat terrealisasi selama waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Selanjutnya, simpulnya yang terakhir adalah road mapping yang dilakukan terhadap Digio itu berfungsi untuk memberikan panduan mengenai garis besar jenis inovasi yang dituju, garis besar cara melakukan inovasi, serta garis besar kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melakukan inovasi. Rencana pengembangan Digio pada periode 2023 atau sampai 2024 adalah menambah user Digio dari pihak eksternal perusahaan dan menambah fitur Digio, yakni link koneksi dengan PIC terkait, integrasi Digio dengan aplikasi lain, dan otomatisasi laporan bulanan. Selain kesimpulan, kami pun mempunyai beberapa saran. Yang pertama adalah pengembangan Digio masih perlu dilakukan untuk lebih memudahkan pekerjaan dan bisnis model perusahaan ke depan. Yang kedua adalah integrasi inovasi teknologi yang ada dan sedang dibuat di PT ABC perlu dilakukan untuk memudahkan user dan juga untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga,
rencana pengembangan Digio agar selalu dievaluasi secara berkala agar dapat disesuaikan dan selaras dengan strategi perusahaan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Dan sekian presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.